Selamat tahun baru 2020 para kekasih Kristus. Tema besar Sabda Sadik bulan Januari ini adalah transformasi atau perubahan. Nah, hari ini kita akan melihat topik ini dari 2 Korintus 3 ayat 18 yang berbunyi, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Mengapa kita dikatakan mencerminkan kemuliaan Tuhan? Karena di dalam ayat 2 dan 3 dikatakan bahwa kita ini surat Kristus yang akan dibaca oleh semua orang. Ayat 2 dikatakan, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Jadi supaya kita bisa ditransformasi untuk menjadi surat Kristus yang dibaca oleh semua orang, kita harus serupa dengan Kristus. Dan untuk bisa menjadi serupa dengan Kristus, kita harus terbebas dari selubung yang menutupi kita. Ayat 14 dan 15 mengatakan, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. 15, bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Jadi bagaimana kita bisa diubahkan? Kita harus melakukan seperti apa yang dikatakan pada ayat 16 dan 17. 16 mengatakan, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung diambil daripadanya. 17, sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk ditransformasi menjadi serupa dengan Kristus, kita harus dimerdekakan atau harus disingkapkan atau harus terbebas dari selubung yang menutupi hati kita untuk mengerti dan menerima Kristus sebagai Allah dan Juru Selamat penebus dosa kita. Setelah kita merdeka dari selubung itu, Roh Kudus akan mulai bekerja mentransformasi hidup kita untuk bisa berjalan dalam Tuhan. Jika kita menjadi orang-orang yang secara aktif beriman, percaya, dan hidup atau menghidupi setiap firman Tuhan yang dicurahkan kepada kita, maka transformasi penuh akan terjadi pada kita karena kita bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus yang diberikan setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kemudian kemuliaan Tuhan itu yang ada dalam diri kita akan terpancar sehingga orang lain pada saat melihat kita, pada saat berbicara dengan kita, pada saat berdiskusi dengan kita, mereka bisa melihat, mereka bisa mendengarkan, mereka bisa merasakan bahwa ada kasih yang keluar dari ucapan kita, dari tindakan kita, dari keseharian kita. Sehingga itulah pancaran-pancaran karakter atau kasih Kristus itu nyata dalam kehidupan kita. Pasal 3 ayat 18 mengatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ada sebuah lagu yang tadi kita sudah mendengarkan dan kita akan mendengarkan lagi, bahwa ubah hatiku seperti hatimu, supaya kita bisa mengasihi orang seperti Yesus mengasihi mereka. Ubah tangan kita menjadi tangan seperti tangan Kristus, sehingga kita bisa
menolong orang lain. Ubah kaki kita supaya menjadi seperti kaki Kristus, supaya kita bisa melangkah menuju arahan Roh Kudus kemana kita harus melakukan perjalanan hidup kita, terutama untuk melayani Tuhan dan untuk memuliakan namanya. Kita akan mendengarkan lagu ini sekali lagi. Tuhan memberkati. Shalom.